warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi di channel aku. Kenalin, nama aku Nur Faiza. Di video kali ini kita bakal ngebahas gimana sih caranya kita mengisi partograf. Buat kalian yang nggak tahu partograf itu kayak gimana, bentuknya kayak gini ya. Tapi buat kalian yang anak kebidanan pasti udah familiar banget yang namanya partograf. Biasanya partograf itu digunakan saat kita memantau persalinan. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk selalu like, komen, subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media kalian biar aku tambah semangat bikin videonya. Oke, sebenarnya partograf itu apa sih? Partograf adalah alat bantu yang digunakan untuk memantau proses persalinan pada saat fase aktif. Lalu apa saja fungsinya? Yang pertama, mencatat kemajuan persalinan. Yang kedua, mencatat asuhan yang diberikan saat proses persalinan. Dan juga yang ketiga, untuk memantau adanya penyulit saat persalinan. Misalkan pembukaan yang tidak maju. Nah, itu bisa dipantau dengan menggunakan partograf. Lalu kapan kita menggunakan partograf itu? Yaitu saat pasien itu sudah memasuki fase aktif. Jadi dalam proses persalinan itu ada yang namanya dua fase. Yang pertama fase laten, itu dari pembukaan 0 sampai dengan 3 cm. Sedangkan fase aktif itu dari 4 cm ke 10 cm atau lengkap. Nah, di saat fase aktif itulah kita mulai menggunakan si partograf ini. Kayak gitu guys. Sekarang kita bakal ngebahas satu-satu gimana sih cara mengisi partograf ini. Nanti aku bakal spill fotonya di sini biar kalian lebih jelas lihatnya. Yang pertama di sini ada data diri ibu. Di sini ada nama ibu, tentunya kita ngisi nama si ibu itu siapa, usia, kemudian GPA. GPA itu yang pertama G itu gravida, dia udah pernah hamil berapa kali. Kemudian P itu partus, dia udah pernah bersalin berapa kali. Kemudian yang A itu abortus, dia pernah keguguran berapa kali. Nah, di sini juga ada tanggal dia datang kapan, kemudian pukul, dan juga alamatnya, alamat si pasien itu di mana. Di sini juga ada ketuban pecah itu sejak jam berapa. Tapi misalkan si pasien datang ke kita, ketubannya belum pecah, yaudah kita stripin aja, nggak usah diisi. Di sini juga ada mulesnya itu sejak jam berapa. Jadi nanti pas pasien datang kita juga tanya mulesnya itu udah dari kapan, udah dari pukul berapa, kayak gitu. Yang selanjutnya di bawahnya ada denyut jantung janin. Nah, ini dipantau saat di fase aktif itu setiap 30 menit dipantau menggunakan Doppler ataupun Linux. Di bawahnya ada air ketuban. Saat kita melakukan periksa dalam atau VT, nanti bakal kerasa ketubannya itu masih utuh atau udah pecah. Nah, cara ngisinya, di sini misalkan ketubannya itu masih utuh, kita menggunakan simbol U. Sedangkan jika ketubannya itu udah pecah dan berwarna jernih atau warnanya itu putih atau nggak berwarna, itu kita tulis dengan simbol huruf J. Kalau misalkan ketubannya udah pecah bercampur mekonium atau BAB-nya bayi, biasanya itu warnanya hijau. Nah, itu kita nulisnya dengan simbol M. Terus ada lagi, misalkan ketubannya itu bercampur dengan darah, warnanya itu kemerahan. Nah, kita ngasih simbolnya itu huruf M. Dan yang terakhir ada lagi, simbolnya itu K. K artinya kering. Jadi ketubannya udah pecah, saking lamanya mungkin jadi ketubannya itu kering. Nah, di bawahnya ada yang namanya penyusupan atau biasa kita sebut itu molase. Molase itu ada 0, 1, 2, dan juga 3. 0 artinya tulang kepala janin itu tidak saling bersentuhan.
saat kita melakukan periksa dalam akan keraba si tulang kepala janin itu. Jika tidak bersentuhan, itu kita tulis dengan angka 0. Jika dia saling bersentuhan, misalkan ini tulang kepala janin, seperti ini, itu artinya dia angka 1. Kemudian kalau angka 2 itu kayak gimana? Misalkan ini tulang kepala janin itu saling bertumpang tindih seperti ini, tapi masih bisa dipisahkan. Itu artinya angka 2. Kemudian yang angka 3 itu tulang kepala janin itu saling bertindihan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, itu angka 3. Di bawahnya ada pembukaan. Nah, pembukaan itu kita tulisnya dengan simbol X. Sedangkan kalau penurunan kita tulisnya dengan simbol 0 atau huruf O. Di bawahnya juga ada pukul atau waktunya, itu ditulis sesuai kita melakukan periksa dalamnya. Nah, di bawahnya ada kontraksi atau his. Cara ngisinya itu, jika saat kita melakukan pemeriksaan, hisnya atau kontraksinya itu kurang dari 20 detik, itu kita ngisinya dengan cara titik-titik-titik. Sedangkan kalau kita periksa terus hisnya itu 20 sampai 40 detik, kita ngisinya dengan diarsir. Yang terakhir ini, kalau hisnya itu lebih dari 40 detik, itu kita blok aja warna hitam. Nah, di bawah kontraksi ada kotak pemberian obat. Tapi misalkan saat kita menolong persalinan tidak menggunakan bantuan obat ataupun tidak menggunakan infus, kita nggak usah isi, kita abaikan aja. Nah, di bawahnya lagi ada pemantauan nadi ibu dan juga tekanan darah. Nadi itu sama dengan DJJ, kita ngitungnya setiap 30 menit. Kalau tekanan darah itu setiap kita 4 jam. Nah, biar kalian lebih paham lagi yang aku jelasin tadi, kita langsung masuk aja ke contoh soalnya aja ya. Di sini aku udah nyiapin satu kasus, kita coba isi bareng-bareng ya. Soal kasusnya, Ibu Sari usia 27 tahun, G1, P0A0 hamil cukup bulan, datang ke Bidan Nur, diantar oleh suaminya pada tanggal 7 bulan 7 2021 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia mengeluh rasa kencang di bagian perutnya sejak tadi malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Makin lama makin sakit dan juga makin sering. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaannya ditemukan janin tunggal hidup intrauterin, presentasi kepala, penurunannya 4/5, hisnya 2 kali, 10 menit lamanya 30 detik, detak jantung janinnya 130 kali per menit, pembukaannya 2 cm, selaput ketuban utuh, tidak ada molase tulang kepala, tekanan darah ibu 125/80 mmHg, nadinya 88 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Setelah melakukan pemeriksaan yang pertama, yang dilakukan bidan selanjutnya adalah memantau persalinan si ibunya. Oke, di dalam kasus ini tadi sudah kita baca bareng-bareng. Perlu digarisbawahin bahwa hasil pemeriksaannya itu pembukaannya baru 2 cm. Itu artinya kita belum bisa memasukkan si kasus ini ke dalam patograf. Tetapi kita harus pantau juga keadaan si bayi dan juga si ibunya. Tetapi tidak harus dimasukkan ke dalam patograf. Karena patograf itu digunakan saat si ibunya sudah memasuki fase aktif. Yang kita lanjut ya guys, ke pembacaan hasil pemantauan bidan kepada pasiennya. Di sini di dalam kasusnya, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, bidan melakukan pemantauan dan hasilnya itu DJJ bayi 138 kali per menit, nadinya 80 kali per menit, hisnya adalah 2 kali dalam 10 menit, lamanya 15 detik. Nah, saat melakukan pemantauan di fase laten itu kita memantau setiap 1 jam. Sedangkan saat kita memasuki fase aktif, kita memantau pasien itu setiap 30 menit.
Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, ditemukan DJJ janin 138 kali per menit, nadi ibu 80 kali per menit, HIS-nya itu 2 kali 10 menit, lamanya 25 detik. Pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ditemukan DJJ-nya yaitu 140 kali per menit, nadi ibu 84 kali per menit, HIS-nya atau kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ditemukan detak jantung janin 138 kali per menit, nadinya 80 kali per menit, HIS-nya atau kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 38 detik. Kita masuk ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa melakukan periksa dalam dilakukan setiap 4 jam. Tadi ibu datang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, di jam atau di pukul 14 waktu Indonesia Barat baru boleh melakukan periksa dalam lagi. Atau jika ada indikasi misalkan tiba-tiba sebelum 4 jam itu ketubannya udah pecah. Nah, itu boleh kita melakukan periksa dalam. Jadi periksa dalam itu nggak boleh dilakukan terlalu sering karena bisa menimbulkan infeksi. Oke, kita lanjut pemeriksaan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ditemukan detak jantung janin adalah 138 kali per menit, nadinya 80 kali per menit, HIS-nya adalah 3 kali 10 menit, lamanya 40 detik, penurunan kepalanya 2/5, pembukaannya 7 cm, ini artinya kita sudah memasuki fase aktif. Kemudian selaput ketubannya itu utuh, tidak ada molase, yang artinya molasenya itu 0. Kemudian tekanan darah ibunya 125/80 mmHg, suhunya 36,5 derajat Celcius, dan juga ibu berkemih atau pipis itu sebanyak 200 cc. Nah, kita langsung masukin aja data pada pukul 14 ini ke dalam partograf karena sudah memasuki fase aktif kayak gini ya guys. Oke, yang pertama pastinya kita ngisi data diri ibu dulu. Yang pertama nama ibu tadi disebutkan di kasus, namanya